Baik, terima kasih Pak Remi. Sebelumnya Pak Remi suara saya bagus ya, bisa disimak Jelas ya? dengan baik. Baik. Kemudian Pak Remi sudah merekam Zoom kita. Sudah, sudah. Nah, baik, berarti saya tidak perlu ya merekam karena lebih berat bentuknya nanti. Iya. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah yang sama-sama kita muliakan, Bapak Kasih yang ada di Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, beserta jajaran panitia dan staf, Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, dan yang saya banggakan adalah Bapak Ibu Dewan Guru yang insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama berdiskusi, melanjutkan diskusi kita pada setengah hari kemarin, berkaitan dengan penyelenggaraan ujian madrasah. Sebelum saya bicara lebih banyak, marilah kita awali pertemuan kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, perkenalkan saya Sutardi, saya guru kimia di MAN Kota Singkawang, dan pada tahun ini saya bersama Mbak Nur Iza mendapatkan amanah dari Pak Zainal kemarin untuk mengikuti pembekalan penyelenggaraan ujian madrasah tingkat nasional, dan kemudian melekatlah amanah kepada kami berdua untuk men-share apa yang telah kami peroleh di Jakarta kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, saya dengan Bu Nur Iza itu posisinya sama dengan Bapak Ibu semuanya, yaitu sebagai guru. Jadi nanti mohon maaf, apa-apa yang kami sampaikan bukan bermaksud untuk mengajari dan lain sebagainya, tetapi kami hanya bermaksud untuk memperpanjang kalam dari para narasumber, terutama Pak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Kementerian Agama, agar menyampaikan apa-apa yang berkaitan dengan penyelenggaraan ujian madrasah di Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi. Saya akan mereview terlebih dahulu beberapa hal yang telah disampaikan oleh Bu Nur Iza kemarin. Dan nanti kalau dalam review ini sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu nanti tidak perlu untuk menanyakan ulang. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk ujian madrasah, pelaksanaannya pada rentang 15 Maret sampai 10 April 2021. Kurang dari itu, maka minggu efektifnya tidak tercapai. Lebih dari itu, maka kita sudah lebaran. Nah, jadi silakan nanti setiap madrasah untuk mengagendakan ujian madrasah pada rentang tanggal itu, 15 Maret sampai 10 April. Atau disamakan satu kabupaten kota, atau disamakan satu KKM. Boleh-boleh saja. Yang kedua, Bapak Ibu, bentuk ujian itu ada 4 pilihan. Nah, mohon maaf, berdengung. Baik, saya ulangi. Bentuk ujian, Bapak Ibu, ada 4 pilihan. Ujian tertulis, ujian praktek, penugasan, dan portofolio.
Nah, meskipun di dalam Juknis itu terdapat 4 pilihan penyelenggaraan ujian itu, Pak Kasubdit menginginkan bahwa ujian madrasah itu diprioritaskan ujian tertulis dan ujian praktik. Madrasah boleh menyelenggarakan ujian dengan cara penugasan, memberikan tugas, atau bahkan portofolio itu jika kondisi di daerah itu benar-benar tidak memungkinkan untuk melaksanakan ujian tertulis dan ujian praktik. Jadi ujian portofolio itu sebenarnya hampir sama saja dengan tidak ujian, karena di dalam ujian portofolio itu guru hanya mereview lagi tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh peserta didik dari kelas awal yang diujikan, misalkan MI berarti kelas 4, 5, 6, kemudian MTS berarti 7, 8, 9, dan MA adalah 10, 11, 12. Tugas-tugasnya dikumpulkan ulang, kemudian direkap ulang, diberikan penilaian, maka terhasilkan nilai ujian madrasah. Nah, portofolio itu adalah jalan terakhir. Kalau misalkan di sekolah itu betul-betul zona merah, di sekolah itu betul-betul susah untuk tatap muka, tidak ada listrik, tidak ada sinyal, guru dan siswa tidak mungkin ketemu lagi, maka silahkan memilih ujian dengan cara portofolio. Tapi itu pilihan terakhir. Kemudian di atasnya lagi ada penugasan. Kalau mungkin madrasah itu bisa meninggalkan atau bisa menomorduakan portofolio, silahkan memilih penugasan. Penugasan itu misalkan gurunya membuat soal, kemudian siswanya datang secara bergiliran mengambil soal itu, dikerjakan di rumahnya, kemudian dikumpulkan kembali ke gurunya. Itu berarti secara luring. Atau gurunya memberi penugasan di e-learning atau di Google Form atau di WA atau di Telegram, pokoknya banyak pilihan. Kemudian siswa menjawabnya, misalkan dikirim melalui email kepada gurunya masing-masing dan seterusnya. Kerjakan tugas itu berarti di dalam jaringan. Nah, ini pilihan kedua. Ini pun saya beri tanda merah. Portofolio dan penugasan itu jangan dipilih kecuali benar-benar dalam keadaan darurat tidak bisa melaksanakan ujian tertulis dan ujian praktik. Pesan Pak Kasubdit, jangan karena kita sedang berada dalam masa pandemi, lalu madrasah merasa melankolis, memanfaatkan 4 pilihan ini, lalu yang dipilih adalah portofolio. Ya sudahlah, mumpung ada COVID, gurunya pengen mudah, rekap saja nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5 kalau MTS dan MA, atau rekap saja nilai rapot dari kelas 4 sampai kelas 6, lalu tugas-tugasnya dilihat kembali, lalu jadilah nilai ujian madrasah. Nah, ini tidak boleh. Kalau madrasah punya kemampuan. Nah, Pak Kasubdit menyampaikan, kami tidak bisa mengontrol nih madrasah mana yang kondisinya parah, maksudnya kondisi COVID-nya parah, dan madrasah mana yang sebenarnya harusnya bisa menyelenggarakan ujian madrasah. Maka semuanya kembali kepada tanggung jawab masing-masing madrasah. Nanti kalau ada madrasah yang sebenarnya mempunyai kemampuan, baik dari sisi kondisi COVID, SDM gurunya, perangkatnya, dan lain sebagainya, kok hanya melaksanakan penilaian melalui portofolio saja, nah itu nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kira-kira pesan dari Pak Kasubdit. Jadi meskipun ujian madrasah itu disiapkan dengan 4 moda tadi, ujian tertulis, ujian praktik, penugasan atau portofolio, tetapi penugasan dan portofolio adalah pilihan terakhir dalam penyelenggaraan ujian madrasah. Kalau ujian madrasahnya masih memungkinkan untuk dilakukan, maka
diupayakan lakukanlah ujian tertulis dan ujian praktek. Nah, begitu. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi memilih salah satu atau menggunakan keempat-empatnya itu diperbolehkan. Tapi kalau memilih salah satu, tolong jangan memilih pelaksanaan ujian madrasah melalui penugasan atau portofolio. Tapi laksanakanlah ujian madrasah sebagaimana yang ada di dalam POS. Ini poin yang kedua yang perlu kita review bersama-sama. Yang ketiga, Bapak Ibu, ujian praktik itu boleh dilakukan untuk semua mata pelajaran. Karena di dalam semua mata pelajaran itu selalu ada KD 4 yang di situ siswa mempraktikkan pengetahuannya. Tetapi andai kata, nah ini sekali lagi diturunkan level atau standarnya karena kita sedang COVID. Andai kata madrasah itu tidak bisa menyelenggarakan ujian praktik untuk semua mata pelajaran, mengambil nilai KD 4, maka paling tidak madrasah wajib menyelenggarakan ujian praktik untuk mapel yang praktiknya lebih dominan daripada pengetahuannya, yaitu penjas, seni budaya, prakarya, kewirausahaan, teknologi informasi, atau mulok-mulok yang lebih banyak praktiknya seperti tahsin, tahfiz, khot, kemudian pertanian, dan seterusnya yang banyak praktiknya. Maka ini wajib menyelenggarakan ujian praktik atau penilaiannya dilakukan menggunakan ujian praktik supaya nilainya itu lebih otentik karena mapel ini lebih dominan ranah praktiknya daripada pengetahuannya. Kan agak lucu ketika tahfiz kemudian ujiannya pengetahuan. Nah ini tidak nyambung demikian. Kalau madrasah itu punya sumber daya untuk melaksanakan ujian praktek seluruh mapel, kimia, fisika, biologi, geografi, dan seterusnya, maka itu lebih dianjurkan. Tapi kalau tidak bisa, maka paling tidak mapel-mapel yang praktiknya lebih dominan, laksanakanlah ujian praktik. Kemudian, untuk ujian tertulis berarti selain yang diujikan secara praktik itu. Yang keempat, ini kemarin kalau tidak salah ada pertanyaan dari Ibu Nuraini ya yang ada di Sambas. Untuk mapel PAI dan bahasa Arab umum, mapel wajib A kalau di dalam laporan hasil belajar itu di struktur kurikulum, KISI dibuatkan oleh Kementerian Agama. Sedangkan mapel umum dan mapel peminatan wajib C jurusan agama MA itu KISI dibuat oleh masing-masing guru. Nah, kenapa demikian? Karena berdasarkan PMA 184, madrasah sudah diberikan sedikit kelonggaran untuk bisa merestrukturisasi kurikulum. Mana yang menjadi ciri khas madrasah, maka silahkan itu dominan untuk diajarkan kepada peserta didik. Ada madrasah akademik, ada madrasah riset, ada madrasah keagamaan, ada madrasah yang mungkin tahfiznya lebih dominan, ada madrasah yang reguler saja. Nah, itu mempunyai konten kurikulum yang boleh ditambahkan oleh masing-masing madrasah. Maka Kementerian Agama memberikan kelonggaran. Bisa jadi Al-Quran hadis di suatu madrasah itu lebih dominan daripada akidah akhlak di madrasah lain karena madrasah itu menerapkan tahfiz misalkan. Nah, maka kisi-kisinya silahkan dikerjakan atau dibuat oleh masing-masing guru. Sementara, kenapa mapel PAI dan bahasa Arab itu dibuat
oleh Kementerian Agama karena Mapelpai dan bahasa Arab itu adalah standar minimal yang harus dikuasai oleh seluruh madrasah. Madrasah akademik, ya Mapelpai dan bahasa Arabnya itu. Madrasah riset, Mapelpai dan bahasa Arabnya juga itu. Madrasah reguler, Mapelpai dan bahasa Arabnya juga itu. Maka dibuatlah standar oleh Kementerian Agama. Tapi untuk mapel peminatan, wajib C, jurusan agama MA, itu boleh diberi tambahan sesuai dengan karakteristik madrasah masing-masing. Nah, sehingga tidak dibuat kisi-kisinya oleh Kementerian Agama. Yang kelima, ini kemarin juga ada pertanyaan bagaimana pembuatan soal. Bapak Ibu, saya garis bawahi. Ini sekali lagi, maaf ya Bapak Ibu, saya posisinya sama dengan Bapak Ibu, saya hanya menyambung kalam dari para narasumber di Jakarta. Soal wajib dibuat oleh masing-masing guru mapel. Saya agak lupa tahun kemarin atau tahun lalu itu, Pak Direktur KSKK, Pak Umar, itu sudah mengeluarkan edaran bahwa KKJ, MGMP, Kementerian Agama Kabupaten Kota, Kementerian Agama Kanwil tidak diperkenankan untuk membuat soal. Tapi memfasilitasi Bapak Ibu guru supaya mampu membuat soal. Nah, ini hal yang berbeda. Contoh kalau MGMP membuat soal, itu misalkan MGMP itu anggotanya ada 20 madrasah. Lalu dipilihlah 3 orang atau 4 orang, diamanahi bikin soal yang dipakai oleh 20 madrasah itu. Nah, itu tidak boleh. Tetapi kalau MGMP, KKJ, Kementerian Agama, dan Kanwil memfasilitasi supaya Bapak Ibu guru mampu membuat soal, nah itu wajib. Contohnya, nah ini terima kasih sekali kepada Pak Zainal dan kawan-kawan yang sudah memfasilitasi kita supaya kita bisa membuat soal. Nah, kenapa tahun ini lebih ditekankan bahwa soal tidak boleh dibuat secara kolektif? Yang pertama, ke depan setiap sekolah atau madrasah itu akan menghadapi aksi namanya. Asesmen kompetensi siswa santri Indonesia. Kemudian dari Dinas Pendidikan ada AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Kemudian dari internasional ada PISA. Nah, kalau guru-guru tidak mulai untuk bisa membuat soal sesuai dengan standar soal aksi, KKM, PISA, maka kita tidak akan bergerak kualitasnya. Yang kedua, karena setiap daerah itu mempunyai zona COVID yang berbeda-beda, maka masalah yang dihadapi dalam pembelajaran di setiap sekolah juga berbeda. Mungkin di satu sekolah ada yang pembelajarannya bisa tatap muka, sehingga seluruh KD bisa diajarkan. Di sekolah lain bisa jadi masuknya hanya 3 bulan, kemudian 3 bulan yang lain dalam satu semester daring. Atau bisa jadi semuanya dalam satu semester daring. Ada yang daringnya berkualitas, e-learningnya lancar karena bandwidth atau server di sekolahnya besar, misalkan ada yang putus nyambung. Nah, ini akan menyebabkan ketercapaian KD-KD di setiap sekolah berbeda. Nah, kalau soalnya disamakan, maka ini bencana bagi peserta didik kita. Nah, sehingga sekali lagi dengan alasan 2 tadi itu, guru-guru harus mulai disiapkan untuk bisa membuat soal sendiri, menyesuaikan dengan konstruksi soal PISA, AKM, dan aksi,
Yang kedua, karena ketercapaian KD di setiap madrasah itu berbeda, maka soal wajib dibuat oleh masing-masing guru mapel. Nah, ketika membuat soal di suatu sekolah, guru mapel itu jangan sendirian. Gara-gara misalkan yang ngajar kelas 12 itu saya, misalkan begitu. Padahal yang ngajar kelas 10 dan kelas 11 orang lain. Lalu saya membuat soal sendirian untuk menguji materi kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ini juga tidak boleh. Mentang-mentang di situ ditulis dibuat oleh masing-masing guru mapel, maka benar-benar sendirian, itu juga nggak boleh. Silahkan dalam satu madrasah ketika guru yang mengajar dari kelas 10 dan sampai dengan kelas 12 itu gurunya berbeda-beda. Misalkan guru Quran hadis, waktu siswa kelas 12 saat ini, kelas 10-nya waktu itu diajar guru A. Kemudian di kelas 11-nya diajar guru B. Di kelas 12-nya diajar oleh guru C. Maka silahkan guru A, B, C ini merumuskan KD-nya dulu. Mana yang mau diujikan nih, waktu kelas 10 Ibu ngajarkan ini enggak? Begitu. Nanya, yang mau bikin soal tuh nanya kepada guru yang ngajar kelas 10 kemarin. Yang kelas 11 juga begitu. Ini diajarkan enggak KD-KD ini, Ibu? Nah, kalau yang kelas 12 kan Ibu sendiri pasti, atau Bapak sendiri yang mengajar. Jadi tinggal bisa pilih. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang ke-6, moda ujian madrasah itu dapat daring atau tatap muka. Nah, ini tentu sesuai dengan kondisi COVID. Daring itu maksudnya adalah dilaksanakan seperti pembelajaran daring selama ini. Bisa soalnya diambil oleh peserta didik, itu tidak berkumpul di sekolah, atau daringnya murni daring di dalam jaringan online, mengerjakannya di rumah masing-masing. Nah, kemarin sempat saya yang mengajukan pertanyaan, Pak, Bapak, kalau misalkan ujian madrasah itu dilakukan secara daring, banyak guru yang merasa, wah percuma nih ujian madrasah kalau daring. Nanti yang mengerjakan bapaknya, yang mengerjakan mamanya, atau yang mengerjakan kakaknya yang sudah kuliah, begitu ya. Itu langsung dijawab oleh Pak Kasubdit. Sebagai seorang guru, kita harus sudah berusaha membuang prasangka buruk seperti itu. Karena memang kondisinya saat ini di era digital, hampir semuanya dilakukan secara daring. Bahkan sebelum naik motor saja, kalau ngojek sekarang daring dulu. Melalui Grab, melalui ojol, begitu. Nah, supaya anak itu tidak diajari oleh orang tuanya, maka kalau kita melaksanakan pembelajaran daring atau penilaian daring, soal-soalnya jangan L1. Begitu. Yang anak itu bisa begitu ketik soal ketemu jawabannya di Google. Karena apa? Hanya bertanya tentang nama-nama, tentang istilah, tentang masa tahun, dan seterusnya. Tapi soalnya harus dikonstruksi dalam bentuk analisis yang kemarin disebut oleh Bu Iza sebagai soal POS. Nah, kalau soal menganalisis, anak mau bertanya atau anak mau dicari contekan dan seterusnya, itu justru nanti habis waktunya tapi nggak ketemu-ketemu jawabannya. Bagus anak itu diarahkan baca stimulusnya, maka dia bisa jawab. Kan ada suaranya. Oke, terima kasih. Kemudian, kalau tatap muka, gampang tatap muka. Nah, karena siswanya hadir di sekolah, tinggal nanti diatur ruangannya sesuai dengan POS. Kemudian, boleh UMBK dan atau UKP. UMBK itu
ujian berbasis komputer atau UKP. UKP itu ujian kertas dan pensil. Ujian menggunakan kertas dan pensil. Ini juga sama dengan ketika Bapak Ibu diberikan pilihan, ujian madrasah boleh ujian tertulis, ujian praktek, penugasan, portofolio begitu. Ini juga diberi pilihan, UMBK boleh, UKP boleh. Tapi lagi-lagi Pak Kasubdit berpesan, kalau madrasah itu secara sumber daya sudah mampu untuk melaksanakan ujian berbasis komputer, maka jangan milih UKP. Begitulah kira-kira. UKP adalah pilihan terakhir kalau ujian madrasah berbasis komputer sudah sulit dilaksanakan. Contohnya tidak ada dalam madrasah itu yang pandai komputer satupun, misalkan. Kemudian tidak ada server, tidak ada listrik, itu tidak memungkinkan. Tapi kalau masih bisa diupayakan, maka UKP itu jadi pilihan terakhir. Karena begini Bapak Ibu, UKP itu yang pertama boros energi, boros biaya. Boros energinya ya bisa di debatable itu. Malah UMBK lebih boros energi Pak, karena saya nggak ngerti komputer, nah, itu hal lain. UKP itu biayanya mahal. Menggandakan soal saja itu kalau siswanya banyak bisa belasan juta, bisa puluhan juta bahkan. Nah, akan lebih bijak ketika biaya yang belasan juta, kemudian puluhan juta, itu diarahkan untuk ICT, merintis sekolah digital, daripada diberikan kepada tukang fotokopi. Ini supaya clear Bapak Ibu ya. Jadi UKP itu pilihan terakhir. Karena sekarang peserta didik itu sedikit sekali yang tidak punya Android. Nah, andai kata pada pelaksanaan ujian madrasah itu gurunya sedikit mengalah, ya sudah, selama siswa ujian madrasah, ibu, bapak tidak pegang Android. Androidnya seluruh guru dikumpulkan dulu, dipinjamkan kepada siswa yang tidak punya Android, itu sudah selesai. Nah, soal nanti kami tidak pakai e-learning Pak, sehingga kami tidak bisa melaksanakan UMBK. Menggunakan platform e-learning itu juga pilihan. Tidak harus di e-learning. Makanya di dalam juknis itu ditulis boleh atau dapat. Bukan pakai kata harus. Boleh atau dapat. Nah, itu artinya banyak platform online lain yang bisa digunakan. Misalkan Genomio. Genomio itu ujian online. Itu gratis, servernya ada di Australia dan memang itu diperuntukkan gratis. Sehingga tidak perlu bayar, tidak perlu nyiapkan server, yang penting kita bisa bikin kelas di Genomio. Yang kedua pakai Google Classroom. Itu juga gratis. Sudah disiapkan oleh Google, tinggal kita bisa atau tidak membuat kelas di Google Classroom. Atau yang paling mudah itu pakai Google Form. Itu yang paling mudah. Nah, itu tidak perlu server. Yang penting adalah di sekolah ada WiFi atau di rumah ada WiFi. Nah, biaya fotokopi untuk berbasis kertas itu bisa dialihkan ke sana. Jadi dibuat persiapan madrasah berbasis ICT. Nah, itu akan lebih bermanfaat. Nah, itu meskipun Bapak Ibu di situ boleh menggunakan UKP, tapi sekali lagi ini pasti sangat tergantung pada seberapa optimis kepala madrasah, seberapa optimis guru-guru di madrasah itu untuk bisa melakukan UMBK, atau kemarin saya di Ketapang atau di mana itu sudah UMBA, ujian madrasah berbasis Android. Nah, itu bagus. Jadi biaya fotokopi selesai. Tidak ada lagi penggandaan
soal. Nah, puluhan juta itu bisa dipakai untuk pengadaan WiFi. Karena nanti di AKM itu ada survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar itu siswa menilai sekolah kita, bagaimana kita, para guru, para pimpinan melayani mereka. Termasuklah sarana dan sumber belajar. Nah, ini maka kita persiapkan dari sekarang. Usahakan hal-hal yang bersifat pemborosan diminimalisir. Nah, itu prinsip yang ke-6. Kemudian Bapak Ibu, ini kemarin sudah dibahas. Komposisi soal di setiap kelas. Saya mengulang saja, Madrasah Ibtidaiyah, kelas 4 20% dari jumlah soal, kelas 5 30% dari jumlah soal, kelas 6 50% dari jumlah soal. Nah, kalau Madrasah Sanawiyah itu komposisinya sama, tapi kelas 7, kelas 8, kelas 9, yaitu 20, 30, dan 50% masing-masingnya. Kemudian Madrasah Aliyah itu sama komposisinya, tapi kelasnya adalah kelas 10 20%, 11 30%, 12 50% dari total jumlah soal. Nah, ini. Tiap mapel komposisinya seperti itu diupayakan. Kemudian komposisi level kognitif. Ini kenapa madrasah atau Kementerian Agama mengatur sampai ke level kognitifnya. Supaya kejadiannya tidak seperti ujian nasional. Ujian nasional itu waktunya 120 menit, tapi soalnya banyak, sehingga siswa hanya punya kesempatan sekitar 2 menit lebih untuk bisa jawab soal. Itu boro-boro untuk membaca stimulus, ya, 2 menit itu. Atau boro-boro menganalisis. Dia mau menentukan jawabannya langsung saja, itu sudah perlu waktu yang panjang. Apalagi Android, nanti Androidnya kecil. Mau ngeklik A jadi B, ngeklik B jadi C, ngeklik C jadi D, gitu kan. Mau ganti soal, waktunya habis, itu bikin stres siswa. Maka level kognitifnya diatur oleh Kementerian Agama. L1 itu 20%. L1 itu yang mengandalkan ingatan. L1 itu 20%. L2 itu 50% yang sudah menerapkan ingatan itu untuk menyelesaikan kasus. Nah, jadi sudah menerapkan, menggunakan ingatan untuk menyelesaikan kasus lain. L3 itu sudah menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, ini L3. Nah, di setiap jenjang itu sudah diatur. Paling tidak L3-nya adalah 30%. Paling tidak L3-nya adalah 30%. Kemudian jumlah soalnya bagaimana? Kemarin ada yang bertanya, bahkan sudah dijawab, masih bertanya juga. Pak, ada enggak pengaturan jumlah soal? Bapak Ibu, jumlah soal itu mempertimbangkan yang pertama level kognitif. Kemudian panjang stimulus atau konstruksi soal. Yang ketiga, alokasi waktu yang Bapak Ibu gunakan. Jadi, ketika Bapak Ibu membuat soal, itu Bapak Ibu harus sudah menganalisis soal nomor 1 bisa selesai kira-kira berapa. Itu pakai standar siswa pertengahan, bukan siswa bawah atau siswa pinter, bukan. Pakai standar pertengahan itu soal nomor 1 itu kalau saya baca soal, kemudian saya berpikir, kemudian saya ngeklik jawaban, itu perlu berapa menit. Nah, itu perlu dianalisis. Misalkan 3 menit. Nah, maka Bapak Ibu beri 3,5 menit, diberi bangsi. Karena nanti kalau online apalagi, itu kadang banyak hal tidak terprediksi. Kemudian soal nomor 2 perlu berapa? Misalkan soal nomor 2 Bapak Ibu bikin L3, perlu 10 menit, berarti sudah 13,5 menit. Soal nomor 4 perlu 10 menit, soal nomor 5 perlu 10 menit misalkan, karena L3 semua. Maka nanti kalau Bapak Ibu mengalokasikan waktu 90 menit, maka ketemu berapa kira-kira jumlah soal.
Kalau ternyata menurut Bapak Ibu mepet, kurangi saja soalnya. Yang paling penting adalah soalnya bermutu. Tidak perlu banyak-banyak. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau waktunya 120 menit, kok semua soal L3, lalu setiap soal itu perlu waktu 10 menit untuk menyelesaikan, maka bikin saja soal 12 atau 10 begitu. Tidak perlu 120 menit. 40 soal atau 50 soal, itu berarti satu soal hanya 2 menit. Itu cukup untuk baca saja, mikir belum sempat, dia harus sudah menentukan jawaban. Akhirnya apa? Menebak. Nah, begitu. Nah, ini sudah tidak relevan lagi dengan, nanti akan saya jelaskan dengan perkembangan zaman. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu review saya yang kemarin. Kalau misalkan ternyata masih ada unek-unek atau pertanyaan yang sudah menyimaknya, nah silakan saya ini masih bersama kita. Bang Remi masih bersama kita. Assalamualaikum Bang Remi. Nah, kalau Bang Reminya sudah tidak bersama kita, mungkin down lagi di Kanwil server, internet. Maka kita langsung saja, silahkan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan di unmute mikrofonnya, kemudian silahkan ajukan pertanyaan. Bapak tadi? Ya, silahkan. Saya dari MTS 2 Sambat. Oh iya, silakan. Yang saya ingin tanyakan Pak, begini Pak. Untuk komposisi soal tadi, yang saya cermati, baik di tingkat MI maupun MTS, itu kan MTS-nya 20, 50. Jadi, apakah kondisi kelas 9 ini kan memang tidak senormal di skala 7 dan 8. Iya. Maka apakah kita bisa buat kebijakan kalau presentasinya ini dibalik, yang diperbesar itu di kelas 7 dan 8, Pak. Yang gimana? Yang kelas 9 ini kan porsinya kan besar nih, 50% kan. Apakah kita bisa buat kebijakan kalau kita bahas? Karena pattern-nya belajar di kelas 7 dan 8 aja, Pak. Ini kan kondisi yang tidak maksimal gitu. Ya, jadi kelas 10 dan kelas 11 yang proporsinya lebih banyak begitu ya. Misalkan kelas 12 30% saja, lalu kelas 11 jadi naik 80% begitu ya maksudnya. Oh, oke, baik. Untuk yang jumlah soal itu memang tidak rigid ya Bapak Ibu, tidak rigid, maksudnya kelas 10 harus sekian, kelas 11 harus sekian, kelas 12 harus sekian butir soal sesuai dengan persentase itu. Tapi nanti akan lebih cenderung pada ketercapaian KD. Ketercapaian KD. Yang kedua akan cenderung pada KD-KD yang esensial, penting, dan KD-KD yang nilai terapannya banyak. Contoh misalkan, kalau fikih, saya hanya mencontohkan konten ya, tapi apakah konten itu benar-benar ada di fikih atau tidak, saya tidak menguasai ya. Misalkan fikih, kalau misalkan di dalam fikih itu ada KD, pengertian peserta didik mampu memahami pengertian fikih, pembagian fikih dan lain sebagainya. Ada KD itu. Kemudian ada KD lain, peserta didik dapat menerapkan melakukan wudhu dengan benar sesuai dengan rukun, syarat dan lain-lain. Itu ya misalkan ya. Maka dari analisis penerapannya itu KD menerapkan fikih wudhu itu jauh lebih penting daripada siswa memahami pengertian fikih.
Maka andai kata jumlah soalnya itu hanya beberapa butir, maka pilihlah KD yang terapannya lebih tinggi. Yang nanti andai kata siswa tidak melanjutkan ke sekolah jenjang lebih tinggi, terutama yang MA, itu terapan dalam kehidupannya itu banyak. Fikih, faraid, fikih sholat, kemudian fikih haji, fikih munakahat, terutama yang sudah MA kan mau tidak melanjutkan menikah kan ya, dia tahu fikih munakahat. Nah, itu nilai terapannya tinggi. Nah, jadi ada dua itu. Yang pertama, ketercapaian KD. Yang kedua adalah pilihlah KD-KD yang memang esensial, penting. Penting itu dipakai atau terkait dengan KD lain di mapel lain. Misalkan itu berarti penting. Kayak misalkan matematika itu ada matematika yang dipakai juga di fisika, maka itu penting KD itu. Atau dalam penerapan kehidupan itu diperlukan. Nah, hal lain misalkan di akidah akhlak misalkan. KD tentang aliran-aliran pemikiran. Itu keterpakaiannya itu lebih sedikit daripada KD perilaku terpuji dan tercela misalkan. Nah, itu maka pilihlah KD perilaku terpuji dan tercela daripada pemikiran-pemikiran Islam itu. Karena tahu pemikiran-pemikiran Islam itu belum tentu mereka kemudian tidak mengikuti pemikiran-pemikiran itu kalau tidak ada penjabaran lebih jauh. Misalkan pemikiran macam-macam yang hanya Allah lah penentu segalanya, makhluk tidak ikut berperan, misalkan itu qadarullah, misalkan gitu ya. Ada ya kalau tidak salah di akidah akhlak tuh ya. Nah, itu tidak terlalu KD itu tidak terlalu penting. Andai kata kok soalnya terbatas, KD itu tidak dikeluarkan nggak apa-apa. Tapi kalau soalnya cukup banyak, maka silahkan diambil. Nah, begitu Pak. Jadi 20%, kemudian 30% dan 50% kelas 10, 11, 12, atau kelas 8, 7, 8, 9, atau kelas 4, 5, 6, itu bukan sesuatu yang rigid, karena sangat tergantung pada ketercapaian KD. Apakah masa pandemi itu sudah sempat diajarkan atau belum? Yang kedua, esensial dan terapan dalam kehidupan tadi itu. Nah, yang sangat ditekankan oleh Pak Kasudin adalah level kognitif. Di level kognitif itu tolong paling tidak L3 30% itu terpenuhi. Atau andai kata tidak terpenuhi, boleh L1, boleh L2, tapi konstruksi soalnya tetap menggunakan stimulus supaya mirip atau membiasakan peserta didik ketemu dengan tes PISA, tes aksi, dan tes AKR. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini mepet banget, mepet sekali ini sosialisasinya, begitu ya. Jadi Kementerian Agama itu hanya mengambil momen saja sebenarnya. Nanti ilmu yang kita peroleh di dalam pembekalan ini itu tidak selesai di ujian madrasah. Justru goalnya itu bukan hanya ujian madrasah. Kenapa pembekalannya dilakukan saat ini? Itu hanya pas ada momen ujian madrasah, maka kementerian itu mempunyai dalil atau mempunyai alasan untuk melakukan pembekalan sehingga dana DIPA bisa diklaim. Kemudian kita punya naskah akademik yang cukup alasannya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan ini. Tapi sebenarnya pelatihan ini goal utamanya bukan ujian madrasah saja. Maka Pak Zainal kan menunjuknya adalah pengawas wakakurikulum kalau tidak salah ya pesertanya. Nah, itu kenapa? Karena nanti setelah mendapatkan materi pada pembekalan ini, pengawas dan wakakurikulum akan menjadi pengawal dalam pelaksanaan asesmen berbasis HOT. Nah,
pelaksanaan asesmen berbasis HOT itu kapan? Pada saat penilaian harian, pada saat penilaian akhir semester, pada saat penilaian akhir tahun, dan tahun ini pada saat penilaian ujian madrasah. Hanya pas karena momennya dekat dengan ujian madrasah, maka kita laksanakan BIMTEK atau pembekalannya di penilaian di ujian madrasah itu. Jadi kenapa dekat banget dan seterusnya? Sebenarnya tidak juga terlalu dekat. Karena apa? Waktunya adalah sepanjang madrasah itu berdiri, maka BIMTEK ini masih bermanfaat. Begitu. Bukan hanya ujian madrasah selesai, ketika penilaian harian balik lagi soalnya seperti zaman dahulu. Nanyakan, sebutkan saja soalnya. Tidak begitu. Nah, kira-kira itu, Pak. Ada lain? Lagi, Bu. Ya, Pak. Halo, Pak. Halo. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Abdul Syukur dari Min 2 Malawi, Pak. Oh iya, silakan Pak Abdul. Maaf, Pak, ini mungkin pertanyaan saya ada pernah dijelaskan atau sudah ditanyakan, tapi saya ingin mendapatkan penjelasan atau pandangan dari Bapak tentang ketentuan, Pak, ini ya. Kenapa ketika ujian madrasah itu, Pak, ujian akhir madrasah di kelas 6 untuk menentukan kelulusan siswa, itu distribusi soalnya diambilkan dari KD atau materi kelas 4, 5, 6. Kelas 4, 5, 6. Dan KD tersebut itu sudah diujikan di kelas 4, juga telah diujikan di kelas 5, dan sebagian di semester 1 sudah diujikan. Kenapa di ujian madrasahnya ketika menentukan kelulusan itu masih diujikan lagi? Kemudian yang kedua, kalau memang tujuannya untuk mengetahui kesempurnaan pencapaian KD seluruh KD yang harus dicapai oleh siswa, kenapa tidak dari kelas 1 saja, Pak? Kelas 1 sampai kelas 6. Kalau tujuannya untuk memang mengetahui kesempurnaan pencapaian KD. Kemudian yang ketiga, ketika sudah ditentukan dari kelas 4 sampai kelas 6, ya, ini distribusi persennya itu kok ditentukan gitu, Pak, ya. 20% kelas 4, 30% kelas 5, kemudian 50% kelas 6. Minta penjelasannya, Pak, gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul Syakur ya dari Malawi. Ini pertanyaannya sudah hot ya, karena saya harus menganalisis ya. Kebetulan di BIMTEK tidak dibahas, tapi jawaban saya kira-kira begini, Pak. Kalau menurut bahasa Pak Menteri, kalau Bapak sudah membaca tentang edaran penghapusan ujian nasional, di situ disebutkan bahwa penilaian itu tidak dimaksudkan untuk mengukur seluruh ketercapaian KD. Oke, sebentar. Baik. Penilaian tidak dimaksudkan untuk mengukur atau menilai seluruh ketercapaian KD. Tapi penilaian diarahkan untuk penilaian bermakna. Nah, kenapa dibikin KD pada kelas 4, 5, 6, padahal mereka udah ujian madrasah? Udah penilaian harian, sudah juga diuji di setiap semester, sudah diuji di kenaikan kelas. Kok ketika mau lulus, diuji lagi di kelas 4, 5, 6. Kenapa diuji seperti itu? Bukan hanya tinggal yang tersisa saja KD yang belum diuji, yang diujikan. Kira-kira begitu. Itu supaya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru mempunyai khasanah pertanyaan yang lebih luas. Sehingga nanti lebih mudah dalam menentukan stimulus, kemudian dalam menentukan pertanyaan. Kalau Bapak Ibu hanya diminta untuk mengukur yang kelas 3 saja,
kemudian tidak semua soal itu bisa dibikin L3-nya, maaf ini ada MA Tarbiyatul Islamiyah, ini minta mau screen ya, share screen ya, ini terpencet mungkin ya. Oke, mohon maaf. Maka Bapak Ibu akan kekurangan stimulus, begitu kira-kira. Kalau soalnya hanya kelas 3 saja, atau kelas 6 saja, atau kelas 12 saja. Maka supaya khasanah pembahasannya itu panjang, khasanah pembahasannya itu luas, maka disiapkanlah KD dari kelas awal, kelas rendah, kemudian ke yang kelas paling tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa masih diatur bahwa kelas 10 harus sekian persen, kelas 11 sekian persen, kelas 12 sekian persen. Nah, itu jawabannya sudah saya sampaikan ke Pak yang dari MIN tadi. Persentase itu tidak rigid. Tapi yang lebih rigid adalah pertimbangan pertama, KD itu sudah diajarkan atau belum. Yang kedua, apakah KD itu esensial? Apakah KD itu nilai terapannya tinggi? Itu yang menentukan. Kalau misalkan KD kelas 10, kok menurut Bapak Ibu tidak ada yang esensial, kemudian tidak ada yang mempunyai nilai terapan, ya tidak diambil KD sekelas 10, ya tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi pertimbangan penentuan KD yang mau diujikan lebih mengarah pada dua hal itu. Apakah KD sudah sempat? Karena ini kita menggunakan kata sempat karena masa COVID ya. Apakah KD itu sudah diajarkan di sekolah Bapak Ibu? Yang kedua, pertimbangkan KD-KD itu, esensialnya dan terapannya. Nah, kira-kira itu jawaban saya. Tapi ini juga belum dibahas di BIMTEK. Tapi terima kasih banyak. Oke, kenapa dari kelas 4 ya? Supaya Bapak Ibu malah memudahkan bikin soal. Khasanah pembahasannya lebih luas. Baik, silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Saya lanjutkan dulu ya. Oke, saya kira sudah cukup mewakili beberapa pertanyaan. Saya lanjutkan dulu. Nah, Bapak Ibu, kenapa yang L3 ini betul-betul ditekankan ya? Untuk bisa dibuat oleh Bapak Ibu guru secara masing-masingnya. Tidak mencontek di Google, kemudian mencontek boleh, tapi mengadopsi, bukan kopas. Tidak dikerjakan bersama KKG, tidak dikerjakan bersama MGMP, begitu. Kenapa? Nah, ini saya akan coba membedahnya, Bapak Ibu. Ini saya lebih akan banyak memotivasi. Karena begini, Bapak Ibu. Kalau hanya materi membuat soal hotnya sih insya Allah nanti saya share materinya, modulnya saya berikan, linknya saya berikan, maka Bapak Ibu download, baca bisa. Yang selalu menjadi kendala adalah kita tidak segera memulai, itu yang jadi masalah. Soal hot itu sudah dibahas 2 tahun yang lalu. Tapi ternyata tahun 2019 hasil PISA kita masih nomor 2 dari bawah. Itu berarti salah satu hipotesisnya adalah karena Bapak Ibu di dalam pembelajaran di kelas itu tidak membiasakan siswa untuk melakukan critical thinking, high order thinking itu. Nah, seperti itu kira-kira. Teorinya kita semua insya Allah sudah menguasainya. Hanya untuk memulai itu yang sangat sulit. Maka kemarin itu kita juga diminta untuk bisa memberi motivasi kepada Bapak Ibu bahwa apapun keadaannya itu tidak menghalangi kita untuk membuat soal sebaik-baiknya. Kadang-kala ada, mohon maaf Bapak Ibu guru, menyampaikan, Pak Sutardi, percuma bah kita membuat soal itu dipikirkan selama seminggu, 2 minggu, sampai nyari stimulus berhari-hari, tidak ketemu-ketemu. Nanti soal itu dikasih ke siswa, bah, 5 menit dia selesai. Nah, ini. Banyak Bapak Ibu guru yang berpikir seperti itu, lalu dia berhenti bikin soal berkualitas. Percuma.
Ya, mengatakan percuma, mengatakan percuma. Nah, ini harus segera dihentikan, Bapak Ibu. Saya ingin mengungkapkan gimana ya. Apapun keadaan siswa, apapun perlakuan siswa ke kita, itu harusnya tidak membuat kita menurunkan standar kualitas. Misalkan, contoh. Siswa mau mengabaikan atau tidak pembelajaran kita, itu jangan membuat kita enggan membuat pembelajaran berkualitas. Percuma Pak, kita bikin model ini, model itu, untuk siswanya tetap ya tertidur, misalkan begitu. Nah, ini tidak boleh. Apapun perlakuan siswa ke kita harus menyiapkan pembelajaran sebaik-baiknya, melakukan pembelajaran sebaik-baiknya, supaya mudah-mudahan dengan itu, kalau siswanya nanti berganti, atau siswanya terus kita biasakan seperti itu, lama-lama dia tidak mengabaikan lagi. Bukan kemudian malah dibalik, gara-gara siswa mengabaikan, guru merasa percuma menyiapkan pembelajaran berkualitas. Nah, itu berarti perilaku guru ditentukan oleh perilaku siswa terhadap gurunya. Ini salah persepsi. Termasuklah soal nih Bapak Ibu. Terlepas nanti soal kita ditebak oleh peserta didik, itu hal lain. Tugas kita adalah menyiapkan soal itu sebaik-baiknya. Jangan berdalih, Pak percuma Pak, nanti di ujian daring Bapaknya yang ngerjakan. Itu hal lain. Tugas kita adalah menyiapkan soal sebaik-baiknya. Karena Bapak Ibu, kalau kita bicara agama, kita tidak akan ditanya tentang amal orang lain, tapi kita akan ditanya tentang amal kita. Jadi anak mau nyontek, anak mau nebak, itu hal lain. Itu urusan anak dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan adalah kita menyiapkan soal sebaik-baiknya. Itu yang akan ditanya. Kalau kita kaitkan dengan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai gara-gara kita berpikiran buruk ini, itu, akhirnya kita nggak maju-maju, nggak melangkah-melangkah. Nah, ini banyak sekali kejadian seperti itu. Merasa percuma menyiapkan RPP. Toh nanti di kelas juga berubah, Pak. Sehingga dia tidak buat RPP. Saya sering katakan, itu sih dalil Bapak Ibu saja supaya nggak bikin RPP. Gitu. Percuma, Pak, kita pakai model inquiry, pakai model discovery, pakai model ini itu. Anak-anak yang tidak aktif tetap aja, Pak. Ada yang alasan seperti itu. Nah, ini tidak boleh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat bangsa Indonesia itu ya, kebanggaan bangsa Indonesia itu banyak. Sumber daya manusianya jumlahnya banyak, sehingga menjadi pasar potensial. Kalau mau gotong royong membangun sesuatu cepat selesai karena orangnya banyak. SDA-nya melimpah. Tapi Bapak Ibu, begitu kita bicara tentang SDM, maka ini saya sampai miris ini. Di sini ada tertulis ini. RI terendah dipisah. Komentar WNA, Indonesian kids don't know how stupid they are. Ada WNA yang sampai mengatakan bahwa anak Indonesia itu nggak paham bahwa dirinya itu bodoh. Ini tamparan ya. Ini orang asing yang mengatakan demikian. Nah, jadi yang menjadi masalah bagi Indonesia itu bukan SDA, bukan tingkat kegembiraan atau tingkat keimanan, bukan itu. Bahkan orang Amerika tuh heran dengan orang Indonesia itu ya. Orang Indonesia itu kebanjiran, kena tanah longsor masih bisa tersenyum karena dia masih punya Tuhan, masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jadi masalah adalah kesiapan sumber daya manusia. Nah, tentang kesiapan sumber daya manusia itu, guru itu merupakan kunci utama pendidikan. Sehingga kita wajib sebagai guru untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran yang mengarah tercapainya siswa untuk mampu berpikir. Bukan hanya menghafal, tapi mampu berpikir. Mampu untuk mengambil sikap, yaitu mengevaluasi. Mampu untuk berbuat sesuatu, yaitu mencipta.
Nah, seperti itu. Nah, ini juga debatable. Saya menyampaikan materi ini juga ada yang mengatakan, Pak, percuma kita nanti ngomongkan akhlak, ngomongkan high order thinking gitu. Sementara televisi, pejabat itu memberikan contoh korupsi dan seterusnya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, itu hal lain. Tugas kita adalah melaksanakan, mengevaluasi, merencanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Soal yang terjadi di luaran itu, sekali lagi kita tidak akan ditanya tentang itu oleh Allah di akhirat nanti. Yang dipertanyakan adalah peran kita. Yang dipertanyakan adalah peran kita. Nah, Bapak Ibu, maka ketika kita sudah paham bahwa sebenarnya yang jadi masalah itu adalah sumber daya manusia, maka pembelajaran itu harus mempersiapkan tercapainya sumber daya manusia yang baik. Nah, ini saya menyampaikan konsep ya Bapak Ibu. Soal nanti ada faktor lain, misalkan ya campur tangan Allah besar. Bisa jadi anak tidak naik kelas, dewasanya sukses. Itu hal lain ya, sekali lagi itu hal lain. Sama persis dengan ya percuma kita mendidik anak dengan agama yang baik, toh anaknya Nabi Nuh juga kafir. Nah, itu hal lain lagi. Misalkan seperti itu. Jangan jadikan dalil anomali-anomali atau penyimpangan-penyimpangan sunatullah itu menjadi dalil bahwa kita tidak melakukan sunatullahnya. Begitu. Percuma kita memilih suami. Itu Maisitoh ternyata dengan Fir'aun, misalkan begitu. Itu hal lainnya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menekankan pada begini. Konten pembelajaran yang dipelajari di dalam setiap bab itu bukan satu-satunya tujuan pembelajaran, supaya siswa menguasai yang ada dalam bab itu. Saya ulang sekali lagi, konten yang ada di dalam bab, setiap bab dalam materi pembelajaran, itu bukan satu-satunya hal yang harus dikuasai peserta didik. Peserta didik harus menguasai nama-nama atau bahkan setiap kata yang ada di dalam buku. Bukan itu. Konten yang ada di dalam buku, konten yang ada di dalam setiap bab, itu hanya hasanah pembahasan saja. Hasanah pembahasan saja. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya itu sebenarnya ada 3 kalau menurut para ahli. Yang pertama adalah learning skill, kemampuan belajar. Kalau anak sudah mempunyai kemampuan belajar, maka dia nanti mampu belajar sendiri. Tidak harus kita beri konten terus, tapi anak akan mampu belajar sendiri. Terutama ketika anak itu sudah lepas dari pendidikan. Yang kedua adalah kemampuan literasi. Nah, yang ketiga adalah kemampuan hidup dengan nilai karakter. Nah, sebenarnya tujuan utama pendidikan itu ini. Yaitu siswa begitu selesai menempuh pendidikan, dia bisa belajar hal lain yang tidak atau belum pernah ditemukannya. Dia mampu menelaah informasi, yaitu literasi, dan dia mampu bersikap dengan karakter. Bab-bab yang ada di dalam buku itu harus memfasilitasi 3 hal ini. Apa itu learning skill? Yang pertama adalah critical thinking. Dia mampu kritis. Untuk mampu kritis harus ada yang dikritisi. Nah, yang dikritisi atau dibahas atau dijadikan hipotesis adalah bab yang ada di dalam buku, adalah konten, adalah bacaan yang ada di dalam buku. Nah, ketika membaca itu sambil dicoba untuk siswa menguasai
informasi yang ada di dalam buku. Tapi informasi itu atau nama-nama benda, atau nama-nama istilah, atau nama ilmiah, tanggal, tahun, dan seterusnya, itu bukan satu-satunya tujuan dalam pembelajaran. Siswa tahu tahun terjadinya perang di Ponegoro, itu bukan itu tujuan akhir. Tapi dia bisa berpikir kritis. Misalkan diberikan kasus. Nah, seperti itu. Yang kedua, creativity. Yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat, mengkomunikasikan. Nah, untuk bisa mengkomunikasikan kan harus ada bahan yang dikomunikasikan. Nah, bahannya itu adalah materi ajar. Jadi materi ajar itu adalah hasanah yang dibahas. Hasanah yang dibahas untuk mencapai kemampuan learning skill itu. Biasa disebut dengan 4C. Nah, Pak, kalau anak ternyata tidak bisa hafal, tidak apa-apa. Yang penting anak bisa mengkomunikasikan, bisa berkolaborasi dengan bahan itu, bisa berkreasi dengan bahan itu, bahan ajar itu, bisa mengkritisi kalau perlu dengan bahan ajar itu, sehingga kemampuannya meningkat. Maka saya menyampaikan di banyak tempat, tolong ketika mengajar itu usahakan anak selalu diberi kesempatan untuk maju ke depan, komunikasikan apa yang ada di dalam kepalanya, apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam hatinya. Nah, supaya apa? Kemampuan komunikasi anak meningkat. Yang kedua, ini literasi itu pasti informasi, media, literasi sains, literasi teknologi. Kalau sekarang berarti literasi digital dan seterusnya. Nah, kalau anak sudah mempunyai kemampuan belajar, yaitu learning skill, maka ketika anak itu tidak tahu sesuatu, tapi sesuatu itu diperlukannya, dia akan mencari. Begitu. Mencari informasi. Nah, dia memerlukan kemampuan literasi dalam mencari literasi secara mandiri itu. Yang terakhir adalah karakter. Nah, ini penting ya, fleksibel, kepemimpinan, kemudian attitude, kemampuan sosial, dan seterusnya. Nah, inilah yang seharusnya menjadi tujuan besar pendidikan kita. Bukan hafalan-hafalan yang ada di dalam konten pembelajaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu, semua hal yang berkaitan dengan tugas pokok guru, terutama ketika melaksanakan pembelajaran dan penilaian, itu harus mencakup 3 hal ini. Literasi, karakter, dan numerasi. Literasi, karakter, dan numerasi. Ini harus menjadi pembiasaan kita di kelas dan pada saat anak dievaluasi. Nanti akan saya berikan contoh apa sih kaitan literasi, karakter, numerasi kalau ada dalam soal. Kok bisa dalam soal menanamkan karakter misalkan. Nah, ini harus dibiasakan di dalam kelas bahwa anak itu harus diajak berpikir tingkat tinggi. Sehingga kalau anak ini sudah mencapai itu, maka 3 hal tadi, learning skill, kemudian literasi skill, dan karakter itu akan tercapai. Capaian kompetensi minimal. Bapak Ibu, ini kemarin sudah disinggung oleh Bu Nur, bahwa ada dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan itu ada 4. Faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Nah, anak-anak itu biasanya memulai pembelajaran dari faktual kelas. Kita arahkan untuk mengenal fakta-fakta. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita hubungkan dengan kemampuan 3 hal tadi, learning skill, literasi skill, dan life skill, faktual itu tidak terlalu banyak berperan. Nah, maka paling tidak pembelajaran kita itu harus sudah mengarah pada konseptual, prosedural,
bahkan sampai meta kognisi. Pak Alifwan bisa Udah salah, nggak mau. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Pembelajaran di kelas itu dimulai dari yang paling mudah, yaitu faktual. Kemudian dari faktual itu mengarah ke yang lebih tinggi, sedang. Nah, itu berarti mulai dari konseptual, kemudian ke yang lebih besar, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, berpikir tingkat tinggi itu sudah wilayah hot. Nah, wilayah hot itu paling tidak menanyakan tentang konsep, menanyakan tentang prosedur, dan bagaimana siswa mengambil keputusan ketika mengetahui konsep dan prosedur itu. Nah, itu adalah soal area hot. Yang faktual itu cukup diselesaikan di dalam kelas ketika mengajar. Jangan dikeluarkan lagi di dalam soal. Misalkan nama-nama tahun kejadian. Nah, itu tolong dihindari lagi menanyakan itu di dalam soal. Tahun berapa Pangeran Diponegoro wafat? Misalkan begitu, itu sudah faktual sekali. Nah, itu dihindari. Itu cukup saja disampaikan ketika siswa ada dalam kelas. Soal itu paling tidak sudah konsep dan prosedur. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Ini